masuk ke materi ya. Di sini ini adalah materi terakhir. Di sini Bapak tidak menambah materi ya. Tetapi kita bahas kemarin ada mahasiswa yang kontak Bapak untuk menanyakan, pertama adalah baik itu secara langsung maupun melalui grup ya. Ada dua. Pertama mengenai peramalan beban jangka pendek menggunakan neural network, sudah dicoba katanya tidak bisa jalan ya. Nanti Bapak tunjukkan caranya. Itu pertama. Udah direkod enggak ini ya? Udah direkod atau belum ya? Oke, belum direkod. Baik, sudah direkod. Bapak ulang, kita masuk ke pertemuan 14. Ini pertemuan terakhir kita. Bapak tidak menambah materi ya. Kita cukupkan materi untuk mata kuliah manajemen operasi ini. Kemarin ada mahasiswa yang bertanya, ada dua pertanyaan. Pertama mengenai penyelesaian peramalan beban jangka pendek menggunakan neural network ya. Mungkin untuk materi kecerdasan buatan dalam STL, Anda akan dapat sana materi mengenai neural network ya. Anda Bapak tidak tahu apakah sudah langsung dibuatkan tugas besar untuk aplikasi, Bapak tidak tahu ya karena bukan Bapak yang ngajar. Tetapi kita bisa memanfaatkan MATLAB ya, karena di MATLAB ada fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk sebentar Pak, share di slide aja dulu ya. Bentar, share slide. Oke ya. Di sini nanti Bapak tunjukin di MATLAB ya contohnya. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan mengenai yang berhubungan dengan unit commitment ya. Karena ada dua metode, daftar prioritas dan dynamic programming. Di sini di sana ada jawaban PR MOSTL itu baru pertanyaan saja ya, belum Bapak kerjakan secara detail. Silakan Anda latih untuk melanjutkan. Nanti Bapak kasih petunjuk saja. Mungkin sekalian dikumpulkan lagi ya, dikumpulkan lagi termasuk tugas-tugas yang belum sempat dikumpulkan minggu-minggu sebelumnya. Jadinya kalau Anda punya tugas yang belum terkumpul dari minggu sebelumnya ya, nanti tolong dikasih keterangan tugasnya, perlu dicatat ya. Cara pemberian nama di tugas pertama adalah NIM-nya. Ya. Misalnya NIM F1B 017 gitu misalnya, atau 015 ya. Kemudian 0, nah nomornya Anda kan nomor absen sesuai dengan urutan masuk elektro, kemudian garis bawah ya, artinya di sini ada spasi ya, artinya garis spasi ya, spasi, kemudian nama ya, kemudian nama diikuti nomor tugasnya. Misalnya tugas pertemuan keberapa gitu ya, TP ke-3 atau TP ke-7 gitu ya. Supaya mudah Bapak melihat. Nanti bisa diupload satu tempat itu lebih dari satu tugas yang belum dikerjakan, tetapi didetilkan. Nanti Bapak cek, ini masuk tugas apa, Bapak buka kan sesuai enggak nama tugas dengan isinya. Itu pertama ya. Jangan sampai Anda tugas yang Anda kumpul isinya sama tapi diisi nama yang berbeda. Nah, itu udah Bapak coret, nanti pasti tidak lulus ya. Artinya Anda harus jujur, P1 NIM, nama, kemudian garis bawah, tugasnya, pertemuan keberapa ya. Tugas PTP ke-7 atau TP ke-8 dan yang lain ya, supaya
Jelas, Bapak juga enak memeriksanya, artinya mengkelompokkan dalam memeriksa ya sekalian. Bapak kan lihat satu, kalau tugas itu adalah satu, tugasnya ada dan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan, itu pertama. Yang kedua, jumlah yang dikerjakan, apakah optimal atau enggak ya. Arti benar atau salah itu nomor 2. Yang pasti yang harus benar itu adalah ujiannya. Baik, Bapak ke pertanyaan yang pertama dulu ya. Kita satu sesi aja ya, karena Bapak mau ke kampus, ada yang mau Bapak urus. Kita sebentar aja ke sesi. Ini udah Bapak persiapkan ya. Oke, Bapak tunggu sebentar, Bapak stop dulu ya. Stop dulu share-nya. Tunggu sebentar, Bapak. Bapak share MATLAB ya, oke. Sini share screen aja. Sebentar, share screen aja ya. Baik, kita masuk ke MATLAB ya. Nah di sini kalau Anda lihat, atau kita ke gini dulu ya, menyelesaikan, ini komitmen aja dulu. Ya oke, kita lihat dulu tugasnya. Jawaban tugasnya itu ya, jawaban tugas. Oke, Bapak buka ini dulu. Lambat ya. Lihat ya, sedang loading ya. Kelihatan? Masih ngeload, Pak. Oh, masih load ya, itu udah kelihatan ya, masih load ya. Nah, seperti Bapak sampaikan kemarin yang tanya di WA, modelnya seperti ini ya, dynamic programming, karena di sana dalam satu hari itu dibagi dalam 6 state ya, artinya jam 0 sampai jam 4 adalah state pertama, 48 state kedua, state ketiga sampai ke 6, di mana 20 sampai 24.00 gitu ya. Nah, karena kita memulai dari awal, kita memilih di awal itu state yang paling murah untuk melayani beban 1.100 megawatt ya. Artinya beban, karena memang operasi pembangkit tidak seperti beban harian ya. Beban harian itu kan dia kontinu ya, kelihatan kontinu. Karena operasi pembangkit kan dia mempunyai batas maksimumnya. Nah, di sini ada datanya. Pertama Anda tulis ini ya. Satu adalah kurva input outputnya, kemudian batas min max-nya berapa. P2, P3, P4. Begitu juga. Kedua adalah biaya startup dan start down-nya. Ditulis. Supaya kalau ini sudah datanya, kemudian tidak ada informasi yang lain, misalnya spending reserve-nya berapa persen, berarti kita hanya mengecek ini. Kalau ada spending reserve misalnya 10%, berarti Anda tambahkan beban bahwa harus beban yang yang harus disiapkan di stage pertama adalah 1.100 ditambah 110, jadinya 1210 10 megawatt, itu jadinya bebannya kalau ada spending reserve setidaknya dalam 10% misalnya. Tapi karena di sini tidak ada pertanyaan bahwa spending reserve itu tidak perlu dicadangkan, kita tidak memperhatikan itu. Kita tinggal menentukan bahwa untuk 0 sampai 4 adalah 1.100 megawatt ya, 1.400. Kemudian kita lihat, kita tulis seperti ini ya. Satu adalah
Kalau 111 berapa ini harus ditambah ya 2.350. Dari mana angka ini? Ini adalah kemampuan totalnya. Kalau dia operasi semua berarti 625 tambah 600 tambah 500. Sehingga dia adalah 2.350 ya. Jadinya kalau pembangkit itu beroperasi semua, kapasitas totalnya adalah 2.350. Itu yang dimaksud yang ini ya. Kemudian yang ini adalah operasi selama 4 jam. Artinya untuk melayani beban 1.100 megawatt, kalau pembangkit semua beroperasi, biaya yang dibutuhkan selama 4 jam adalah 51.822 dolar. Karena memang ini satuannya adalah dolar per MWh gitu ya. Nah, untuk daya MW-nya adalah 1.100 dan H-nya adalah 4 jam ya. Sehingga dimasukkan ke persamaan itu ya. Nah, dari mana munculnya nilai 51.822 ini? Dari program yang Bapak kasih sebelumnya ya. Anda bisa dari sini ED loss, Anda buat fungsinya. Misalnya ini Bapak contohkan ya. Artinya kita mulai dari seperti ini. Cost-nya Anda tulis 508 ya 008 sesuai dengan yang ada di mana dia tadi. Sorry. Nah, ini ya. Ini kan 500 ya 8 0,008 400 sekian ya. Anda ganti di programnya ini. 508 semua ya seperti ini. Dan kita pilih yang pertama adalah yang paling murah. Dari mana taunya? Kita lihat keseluruhan dulu. Ternyata di stage akhir ya, 1 dan 6 stage-nya sama nilai bebannya, yaitu 1.100. Dan di stage akhir ini tidak mesti yang termurah ya. Kita tidak tahu mana yang kita pilih ya. Karena di awal kita milih yang paling murah dulu berdasarkan ED ya, ekonomi dispatch, tetapi yang di terakhir ini 1.100 bisa dilayani oleh kombinasi yang mungkin ya. Karena pembangkit 1 dan pembangkit 2 harus must on, dia tidak boleh off ya, harus hidup terus. Sehingga kombinasinya yang mungkin adalah 1111 gitu ya. Kemudian 1101, kemudian 110 dan 1100. Ya, seperti itu. Nanti kita coba untuk nilai itu ya, misalnya berdasarkan kombinasi ini yang menentukan nanti yang mana kita pilih di awal. Pertama kita kosongkan aja di awal, kita belum tahu yang mana. Tetapi karena di sini adalah 1.100 sama dengan di akhir, kita cari yang 1.100 untuk kombinasi 11, 110, 110, 1100 gitu ya. Dari ini, ide yang Bapak kasih programnya. Tinggal jalankan aja. Jalankan, nah bebannya tinggal 1.100 ya, enter. Dia akan keluar langsung hasil, ada 4 pembangkit. Nah dayanya sudah kelihatan berapa dayanya, daya beban totalnya adalah 1.100 ya. Masing-masing beban berapa? Ini pembangkit 1 membangkitkan sekian ya, pembangkit 2 sekian, sampai pembangkit 4. Dan biayanya adalah sekian, 51.822 dolar gitu ya. Ini selama 4 jam. Mengapa 4 jam? Kita lihat di program ya. Nanti bisa berubah sesuai dengan berapa jumlah. Nah, di sini kan sudah Bapak kalikan 4 ya. Ini ada perkalian 4. Artinya F total sum, artinya penjumlahan semua biaya setiap pembangkit dikalikan 4 jam. Karena satuan biaya itu kan dolar per jam. Karena beroperasi selama 4 jam berarti dikalikan 4 jam. Ya. Tuh, ini adalah hasil yang sudah dikalikan 4 jam. Sehingga ini tinggal dipindahkan ke ini ya. Nah, di sini dipindahkan. Tapi di sini dulu. Kemudian kita coba yang 1101, 1110, 1100 ya. Dengan cara yang sama. Kita coba programnya paling atas ya. Kemudian tinggal misalnya 1101 gitu tadi ya. Kita lihat dulu, tunggu sebentar.
110 berarti pembangkit ketiga adalah off. Nah, kita tinggal, nah ini pembangkit 3 kita taruh kursornya di sini, Ctrl R. Otomatis dia ada 3 pembangkit saja, yang pembangkit 3 yang off. Kita jalankan. Nah, 1100. Ya. Nah, dapat biayanya ini sudah. Ya, selama 4 jam. Biayanya kita tinggal tulis di sini ya. Nah, untuk ini 52457 dolar ya selama 4 jam. Begitu seterusnya. Setelah itu kita bisa tahu dari 4 kombinasi yang mungkin yang mana paling baik kita pilih untuk start awal. Karena informasi ada 4, jadinya kita pilih ini 51, 52, 53 ya. Kemudian 56. Kita pilih ini ya. Kemudian setelah itu baru kita berpikirnya, oke ini ada telepon masuk jadinya telat. Oke. Baik, lanjut 1400. Nah, kita cek artinya kalau 1400 2000 kalau semua pembangkit on kapasitas totalnya 2350 gitu ya. Kalau 1101 1750 berarti bisa beroperasi ya. Kalau 1110 adalah 1800 berarti di atas 1400 berarti bisa, artinya untuk beroperasi dia mungkin gitu ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk beban 1400 gitu ya kayak tadi. Kita buat berapa dolar ya semua. Ya, semua lanjut sampai ini juga 1800. Ternyata kombinasi ini tidak mungkin dia 1101 karena dia 1750 sedangkan bebannya 1800 sehingga kombinasi ini tidak ada di state ke-4 gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang Anda lengkapi semua dulu. Nah, baru ini seperti contoh sebelumnya adalah A, B, C, D gitu ya. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P gitu ya. Kemudian berbicara translasinya. Nah, di sini 1111 ke 11 kan 0 biayanya karena tidak ada apakah pembangkit down ataukah up ya. Karena biaya startup-nya adalah 3.000, shutdown-nya 1.500. Nah, dari sini kita lihat di sini. Ternyata 1111 kalau dia pembangkit 3 di down kan berarti ada biaya 1.500. Begitu juga dari sini ada biaya 1.500 karena pembangkit 4 yang down. Ini untuk artinya biaya ini sama untuk semua pembangkit ya. Kalau biayanya berbeda ya nilai di sini akan berbeda ya. Karena kebetulan startup dan start down-nya sama, 3.000 dan 1.500. Nah, sama seperti itu. Misalnya ini dia, itu juga ini misalnya dari pembangkit 3 off menjadi on berarti 3.000. Karena satu pembangkit on ya, seperti itu ya. Startup dulunya dia off menjadi on berarti translasinya dari 1101 ke 1111 adalah 3.000 seperti itu ya. 3.000 dolar. Karena ini satuannya sudah dolar ya. Kemudian translasi dolar jadinya bisa dijumlahkan karena sudah mempunyai satuan yang sama. Nah, baru Anda melakukan step seperti contoh yang Bapak berikan minggu lalu ya. Artinya untuk pertama Anda buat state-nya seperti ini. Kemudian lakukan perhitungan dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya. Kalau belum paham bisa ditonton video sebelumnya ya. Atau materi yang di buku itu kan sudah jelas ya. Tinggal diikuti, kita akan tahu yang mana state yang paling murah dalam memilih. Ini adalah metode dynamic programming untuk unit komitmen. Artinya state itu adalah nilai beban dalam satu periode ya. State itu adalah kombinasi pembangkit untuk melayani beban. Nah, itu yang perlu ditekankan. Baik, itu mungkin yang bisa Bapak jawab. Silakan dilanjutkan untuk PR ya, dikerjakan ulang. Bagi yang sudah seperti ini cara menjawab, tidak perlu mengerjakan ulang. Bagi yang ingin mengerjakan ulang, dipersilahkan. Anda bisa memanfaatkan ini ya, program ini, ED loss ya, tanpa rugi. Karena memang dia operasinya adalah pembangkit langsung ke
beban. Karena memang dalam operasi, rencana operasi tidak memperhitungkan rugi. Artinya berdasarkan perkiraan beban ya, itu peramalan beban jangka pendek. Ini ada telepon ya, biarin dah. Oke, karena ini waktunya terus berjalan, kita lanjut saja ya. Artinya bisa dipahami ya, itu ya? Bisa dipahami ya? Silakan dilanjutkan. Cara pengerjaannya sama dengan minggu yang lalu ya. Pengerjaannya yang minggu yang lalu. Sekarang tinggal dilanjutkan dengan pertanyaan pertama tadi, masalah ANN ya, supaya cepat karena Bapak targetkan kita hanya satu pertemuan saja. Pertemuan saja ya, atau satu sesi saja karena Bapak mau ke kampus mengurus laporan ya. Nanti silahkan dilanjutkan. Mana ini lagi nih? Sebentar. Oke, bisa dipahami ya? Bisa? Halo, masih kedengaran suaranya Bapak? Bisa, Pak. Masih ya? Nah, dicoba ya. Artinya ini sudah ada nilai-nilainya. Nilai-nilai ini adalah nilai dari ekonomi dispet program tersebut. Kalau memang ada, misalnya kalau ujian misalnya Bapak ganti jadi 4 state aja, artinya selama 6 jam ya. Periodenya adalah 6 jam, sehingga 24 jam dibagi 4 state ya. Kemudian kombinasinya bagaimana, nanti tinggal diikuti untuk dynamic programming ya. Baik, kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai peramalan beban. Ya, beban-beban yang ada di ini ya, state ini. Belum di-share ya, tunggu sebentar. Ini ada pertanyaannya. Oke, pertanyaannya enggak ada. Oke, kita lihat. Oke, yang state ini ya, state ini didapat dari peramalan beban ya. 1100, 1400 ini adalah hasil peramalan beban jangka pendek. Artinya rencana operasi dari pembangkit ya. Artinya misalnya seperti pembangkit Lombok adalah rencana yang diberikan oleh APDP Mataram ya. Artinya PLTD Ampenan, kemudian Puak Motong dan yang lain mempunyai rencana operasi itu berdasarkan permintaan dari APDP. Berapa harus dipersiapkan dari Ampenan untuk hari ini selama 24 jam. Nanti Ampenan akan membuat sebuah skenario pembangkit mana yang mau dioperasikan dengan juga melihat apakah pembangkit itu siap beroperasi ataukah enggak. Kalau kita kan di sini tidak memperhatikan itu, pokoknya kalau dia mungkin beroperasi ya beroperasi gitu ya. Kalau dalam kondisi real ya enggak mungkin, artinya harus dipilih. Ini harus overhaul ya atau pemeliharaan dan yang lain mungkin dia tidak akan dioperasikan gitu ya. Jadi ini secara ideal bahwa kalau dia dalam cuma di sini ada kondisi must on P1, P2, enggak boleh off ya. Mengapa seperti itu sudah ada di slide yang Bapak berikan. Baik, berikutnya kita masuk ke MATLAB ya. Oke. Nah, ini peramalan jangka pendek kasusnya ya. Kasus kemarin contohnya. Ini sebenarnya sudah ada 2 tugas akhir ya. Peramalan beban jangka pendek dengan metode fuzzy time series ya, yang pernah Bapak bimbing. Kedua menggunakan neural network juga ya. Neural network, yang kedua fuzzy time series. Kemudian mungkin bisa dikembangkan UNFIS ya. Karena Bapak lihat UNFIS itu adalah adaptive fuzzy ya, neural network ya. Artinya kombinasi antara fuzzy dan neural network. Bapak lihat kecenderungan juga dia adalah lebih mudah, artinya pemodelan. Sehingga sangat cocok untuk peramalan ya, daripada kontrol. Baik, di sini Bapak contohkan neural network. Nah, karena Bapak kan tidak mengajar AI dalam sistem tenaga. Jadinya secara definisi untuk masing-masing fungsi ya, di sini Bapak contohkan ada 2 neural network. Pertama adalah tipe feed forward net ya, artinya hidden layer-nya bisa lebih dari 1 ya. Artinya dia bisa sebuah permasalahan di mana permasalahan itu adalah permasalahan non-linear gitu ya. Artinya prediksi yang kita lakukan adalah
tidak linier. Kemudian yang kedua adalah neural network model. Nah, di sini ada linear layer ya. Hidden layernya hanya satu saja. Nanti Bapak tunjukkan perbedaannya. Kalau yang ini yang pertama ya, feed forward net ini, karena dia ada hidden layer di sini Bapak tuliskan 10 ya. Jadinya dia hasilnya lebih baik untuk menghasilkan ini. Kita tidak perlu melakukan proses normalisasi ya. Kita bisa langsung menggunakan data beban ya. Misalnya suhu datanya 75, sedangkan TS itu adalah 75, artinya kondisi suhu yang dianggap nyaman ya. Artinya ini kan kasus saja ini ya, maksudnya belum tentu 75 derajat itu nyaman ya, panas itu ya. Artinya ini mungkin satuannya bukan Celsius ya. Artinya kita asumsikan 75 berdasarkan contoh sebelumnya. Suhu pada beban dasar, artinya beban yang tidak berubah besarnya apabila suhunya 75 ya. Kalau sudah ditambah di atas 75, beban akan bertambah ya, sesuai dengan ini. Kalau beban 77 suhunya naik terus ya, 80 suhunya naik terus seperti itu ya. Ini adalah data ya. Nah, bagaimana data ini kita gunakan, ini data historis yang kita gunakan untuk peramalan ke depan. Nah, kemarin kita sudah menggunakan metode dengan pendekatan WLS ya. Dan kita uji nilainya dengan MSI ya, metode WLS yang di sini ya. Ini metode WLS ya, yang ada di yang share itu ya, WLS ya. WLS kemudian kita coba menggunakan neural network. Aduh, waktunya ada. Mungkin neural network di sini adalah feed forward network ya. Di sini ada 10 hidden layer dan jenis fungsi aktivasinya di hidden layer itu adalah train linear ya, linear, kemudian kita melakukan trainingnya, kemudian kita bisa mendapatkan outputnya. Kemarin ada pertanyaan, kok enggak dapat nilai B-nya Pak? Ya karena model itu sebuah jaringan tidak memunculkan nilai parameter persamaan ya. Pokoknya kalau ada input sekian atau suhu sekian, outputnya pasti sekian. Jadinya di dalamnya adalah hubungan antara neuron ya. Jadinya tidak ada persamaan, dia adalah sebuah jaringan. Seperti Anda merasakan misalnya panas dingin itu kan tidak ada hitungan matematisnya. Perasaan Anda kan, oh panas, oh dingin gitu ya. Sudah ada sensornya langsung menyatakan bahwa panas dan dingin. Begitu juga maksudnya neural network itu kan artinya jaringan, syaraf jaringan artinya tiruan dari syaraf manusia ya atau syaraf binatang. Dia sudah tahu jenis makanan apa gitu ya berdasarkan pelatihan yang diberikan. Seperti Anda misalnya tahu makanan itu manis, pedas kan karena dari kecil sudah merasakan kan. Anda merasakan sesuatu misalnya manis, dinyatakan apa ini rasanya manis, sudah terekod oleh otak Anda kan bahwa rasa ini yang ini rasa yang namanya manis. Yang ini namanya pahit kan. Itu kan proses pembelajaran. Anda tahu bahwa itu manis dan pahit atau asam itu kan karena Anda belajar dari kecil ya merasakan. Itu juga api, waktu Anda belum tahu api, mungkin Anda pegang apinya, setelah tahu panas gitu ya. Oh ternyata setelah itu Anda ada resistensi tidak megang api kan seperti itu. Itu proses pelatihan namanya ya. Sehingga dalam neural network juga seperti itu. Kita pertama adalah membuat jaringan. Jaringan itu linear ataukah tertentu, ini banyak fungsinya di MATLAB ya. Bapak ambil 2 fungsi. Feed forward network, kita mempunyai hidden layer, artinya net neuron ya, neuron yang hidden, sel-sel neuron yang hiddennya 10 gitu ya. Kemudian kita latih dengan suhu dan suhu pada kondisi dasar, kemudian ada targetnya adalah beban ya. Bahwa kalau suhu sekian, targetnya sekian. Itu ya, seperti itu. Itu yang dilatih sehingga nanti Anda akan ada prosesnya kalau dijalankan ya. Nah, oke kita lihat. Oke, masih jalan dia nih. Nah, kok ini hasil. MSI 0, kita lihat mengapa tidak diplot ya, tunggu sebentar. Nah, ini ada nilai plotnya ya. Bapak ulang, mungkin plotnya enggak.
Nah, ini nilai plotnya. Nah, ini kelihatan di sini bahwa dengan neuron, artinya ada sebuah neural network di mana hidden rail-nya adalah 10 ya. Kemudian ini fungsi aktivasinya adalah train ln ya, seperti tadi Bapak definisikan ini train ln. Nah, kita dapatkan outputnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah data real, ini prediksi ANN. Dia secara tepat menunjukkan bahwa kalau ada perubahan suhu sekian, bebannya terjadi sekian. Ini hasil pelatihan. Kalau nanti kita inginkan suhu yang lain, tinggal masukkan nilai suhunya dengan seperti ini, persamaan. Y misalnya X-nya berapa, tinggal dimasukkan suhu 80 gitu ya. Kemudian Anda akan dapatkan nilai Y-nya berapa gitu ya. Karena dia sudah dapat pelatihan dengan hasil seperti ini. Bahwa hasilnya dia betul-betul bisa mendapatkan, kalau ada data, dia bisa betul-betul sama dengan data real. Kalau suhu sekian, menurut prediksi dari ANN, dia nilai bebannya juga sama gitu ya. Ini untuk kasus pertama. Yang kedua, neural network linear layer. Nah, di sini tidak bisa menggunakan suhu secara langsung, kita perlu melakukan proses normalisasi ya. Nilai data itu dari 0 dan 1, berapapun ukuran data ya. Seperti ini datanya 77 sampai 79, kita harus rubah ke nilai 0 dan 1 ya. Nilai 0 dan 1 sehingga nanti linear layer-nya adalah 0 dan 1. Artinya batas datanya dari 0 dan 1 ya. Artinya data minimumnya adalah 0, data maksimumnya adalah 1. Dari ini kan kita lihat maksimumnya adalah 95 ya. Sehingga kita bisa lakukan seperti merubahnya ya, merubahnya dengan cara yang ini. Ini namanya normalisasi. Nah, nanti waktu Anda belajar JST ya, JST di AI dalam sistem tenaga pasti diajarin normalisasi ya, artinya merubah data dari data tertentu ke nilai 0 dan 1. Ini secara logika aja sebenarnya. Bapak tidak pernah menghafal ya. Misalnya Bapak ingin punya data 10 data di mana ukurannya minimalnya 50 dan maksimalnya adalah 100, Bapak ingin rubah menjadi 0 dan 1, caranya ya data itu dikurangi ya. Data minimumnya dibagi nilai maksimum data dikurangi nilai minimum data. Ya seperti itu ya. Nah misalnya Bapak contohkan nilai maksimumnya misalnya 100. 100 dikurangi minimumnya 50 kan 50. Dibagi dengan maksimumnya 100 dikurangi 50 berarti 50. 50 per 50 adalah 1. Sehingga data pasti nilainya 1. 100 itu sama dengan 1. Kalau misalnya minimumnya 50 supaya 0, berarti kan data 50 dikurangi 50, 0. 0 dibagi berapapun ya 0. Sehingga 50 itu nilainya 0 gitu ya. Itu artinya proses normalisasi membawa sebuah nilai tertentu ke rentang 0 dan 1 ya. Nanti itu perlu untuk jenis ANN linear layer ya. Kemudian kalau kita jalankan ini juga inputnya berbeda ya. Kalau yang ini kita bisa menggunakan data ya. Kalau ini harus data itu dalam bentuk sel ya, sehingga Bapak ada proses sel di sini. Bahwa X itu adalah numeris to sel ya. Kemudian T target adalah bebannya, numeris to sel ya. Sehingga kalau dijalankan dia hasilnya seperti ini. Ya, ini hasilnya. Oke ya, kelihatan dia jalan, tetapi kita tidak bisa lihat plotnya ya, kita harus rubah lagi dari sel ke numeris, sehingga nanti bisa kita bandingkan hasilnya. Ya, dia artinya ternyata memang tidak bisa mendapatkan nilai sesuai dengan artinya targetnya tidak begitu, karena memang hidden layer-nya cuma 1 ya, kalau untuk linear. Tidak bisa lebih dari 1. Karena dia memang diasumsikan linear. Kalau membuat plotnya, nah ini bisa kelihatan. Ini adalah target pelatihannya ya, yang ini ya. Ini adalah keluaran dari neural network-nya. Nah hampir sama ya kalau Anda lihat, tapi tidak persis sama. Ini 0,13 ya untuk beban kedua, beban ketiga dan yang lain. Artinya dia sudah hampir mirip
tapi masih ada errornya. Errornya adalah 1,7 10 pangkat min 4. Artinya hasil pelatihan dengan linear network itu ternyata target referensi dengan output neural network itu selisihnya sekian. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini dia sudah betul-betul sama ya, kalau Anda lihat. Nah, di sini. MSE-nya sudah 0 ya. Atau kalau Bapak buka yang paling bawah tadi, ya, dia sudah 0, artinya sudah persis sama. Karena memang hidden layer-nya sudah banyak ya. Nah, ini kan 0. Artinya sudah betul-betul sama dia antara target yang diberikan sama output dari neural network. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan karena waktunya sudah 1 menit. Untuk lebih detail mengenai penggunaan neural network, bagi tertarik silahkan dieksplor lebih jauh atau Anda mengikuti mata kuliah AI dalam STL ya. Silahkan ikuti mata kuliah AI dalam STL. Baik, ada yang ditanyakan? Sebelum Bapak akhiri, Bapak ambil videonya dulu ya, ambil gininya, apa namanya, screenshot. Bisa dipahami? Silahkan dilanjutkan ya. Kalau masalah artificial unfish itu sebenarnya bisa dieksplor sendiri. Karena mudah ya, MATLAB itu sangat memberi kemudahan. Baik, 1, 2, 3. Bapak akhiri satu sesi saja ya. Silahkan pelajaran lebih lanjut.